Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi mendesak pada malam hari ini terkait dengan nasib bagi sahabat-sahabat honorer yang gagal menjadi P3 di tahun 2022 maupun di tahun 2023. Bagaimanakah nasibnya nanti? Berikut untuk ulasannya. Pasca dimulainya tertundanya pengumuman PPK pasti membuat para pelamar sangat tidak sabar untuk melihat hasilnya. Namun tenaga honorer tak perlu risau karena ternyata ada solusinya. Pemerintah sendiri rencana akan mengumumkan hasil seleksi PPK 2022 pada pertengahan bulan Februari tahun 2023 ini ya sahabat-sahabat. Seperti yang kita ketahui bersama, P3K menjadi salah satu program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari para tenaga honorer ini. Meskipun begitu, sebelumnya pemerintah juga telah memberikan kesempatan bagi para pelamar dengan memberikan kategori yang diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPK. Dalam PPK terdapat 4 kategori pelamar yaitu P1, P2, P3, dan P4. Lanjut. Pelamar dengan prioritas 1 ini merupakan pelamar yang berasal dari tenaga honorer K2 yang mana artinya guru non ASN yang berada di sekolah negeri maupun lulusan PPG maupun guru swasta tentunya sudah lulus passing grade pada seleksi tahun sebelumnya. Doa dan harapan baiknya ialah supaya para pelamar mendapatkan hasil yang sesuai dengan usaha yang telah dilakukan oleh para pelamar. Namun di balik itu semua tentu ada rasa takut, khawatir, dan penasaran terkait hasil akhir dari PPK 2022 ini. Tentunya sahabat-sahabat sekali lagi jangan lupa tetap mempersiapkan data-data pribadinya sembari menunggu hasil pengumuman resmi PPK tahun 2022 ini. Lalu bagaimana ya jika nantinya tenaga honorer tersebut gagal dalam seleksi dan akhirnya terkena dampak dari penghapusan tenaga honorer pada 28 November 2023 mendatang? Tentunya akan menjadi mimpi buruk bagi para tenaga honorer ini, khususnya bagi teman-teman yang sudah mengabdi lama dan gagal di PPK 2022 maupun di P3K 2023. Mengingat saat ini persaingan dalam dunia kerja memang sangat ketat ya sahabat-sahabat, sehingga nasib tenaga honorer sangat dipertaruhkan. Apalagi jika gagal dalam seleksi ini, honorer akan semakin kebingungan akan keberlanjutan nasibnya. Lalu langkah bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan para honorer-honorer yang sudah mengikuti berbagai seleksi namun masih tetap gagal? Mengikuti seleksi P3K ini menjadi jalan keluar terakhir bagi para tenaga honorer ini, karena pemerintah sendiri belum memiliki kebijakan yang lain terkait dengan hal tersebut. Pasalnya pemerintah tidak mungkin secara langsung mengangkat honorer secara keseluruhan. Mengangkat tenaga honorer secara keseluruhan akan membuat pemerintah kewalahan. Jumlah honorer yang sangat banyak ini tak mungkin begitu saja secara langsung diangkat menjadi ASN P3K. Namun, di sisi lain jika honorer tidak diangkat menjadi P3K tahun 2022 ini, maka honorer akan menjadi pengangguran. Seolah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan tersebut? Para honorer yang nantinya tidak lolos seleksi PPK tidak perlu cemas ataupun khawatir. Pemerintah sudah mempersiapkan solusi jika nantinya honorer tidak lolos. Jadi ini kabar gembira bagi teman-teman honorer ya sahabat-sahabat. Oleh karena itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau biasa disebut APKASI sebagai suatu lembaga yang memiliki solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi PPK dan pada akhirnya tidak bisa menjadi ASN. Dalam hal ini aplikasi APKASI telah berkoordinasi dengan Menpan untuk membahas mengenai nasib honorer di masing-masing daerah ini, dan tentunya ini di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat. APKASI juga telah mengusulkan solusi misalnya saja memberikan pendidikan kewirausahaan, uang modal usaha, kartu prakerja, bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta, dan memotivasi investasi untuk memperkuat honorer dan non-ASN. Dalam hal ini, uang yang diberikan kepada tenaga honorer bisa digunakan sebagai modal usaha dan memberikan peluang dan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, kabar baik ini bagi sahabat-sahabat, bagi teman-teman yang nanti tidak bisa terangkat di PPK tahun 2022 maupun di tahun 2023 nantinya akan diberi semacam pendidikan kewirausahaan, uang modal usaha, kartu prakerja, dan sebagainya yang telah disiapkan oleh APKASI atau Asosiasi Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang menonton video ini dan masih berstatus honorer, saya doakan mudah-mudahan bisa lolos di PPK tahun 2022. Namun bagi teman-teman yang belum berkesempatan di tahun ini, tahun 2022, maka saya doakan mudah-mudahan masuk di formasi PPK tahun 2023 yang insya Allah rencana terbaru akan dibuka pada bulan 10. Jadi persiapkan data-datamu, jangan terlena hanya karena belum jelas kapan diumumkan hasil PPK tahun 2022 maupun
secara resmi kapan akan dibuka di PP3K tahun 2022 di tahun ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah semangat bagi teman-teman yang menonton video ini khususnya, dan jangan lupa tetap bersabar, tetap semangat, dan tetap pantau terus informasi terbaru di Ardhiko Ramos. Ada kurang lebih, maaf, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.